Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengeluh ya, selalu loss di binary option. Kenapa? Satu kuncinya, terburu-buru. Karena di binary kita bisa open posisi di setiap candle, dan kita merasa melewatkan sesuatu yang berharga, maka kita akan terus merasa terburu-buru dalam bertindaklah. Sebenarnya kalau kita benar-benar membaca, benar-benar menganalisa, benar-benar membaca kekuatan harga, tidak akan ada loss. Hampir 99 itu profit ya. Loss itu hanya miss saja, kita salah baca atau kekuatan harganya. Untuk mengatasinya seperti apa? Bermainlah di time frame yang lama. Bermainlah di time frame yang lama. Misalkan ini ada time frame 15 menit. Ketika kalian mau bermain di time frame 15 menit, lihatlah time frame 30 menit. 30 menit akan membentuk dua candle di time frame 15 menit. Lihat mengarah ke 2100, sebelumnya 2030 dia menunjukkan kenaikan. 2030 mana? Kita lihat di 1 jam. Dia sepertinya akan membentuk sumbu di atas. Kita lihat di 1 jam. 1 jam dia masih naik. Simple sekali kan? 1 jam dia masih naik. Kita ambil 1 jamnya untuk kenaikan. 15 menitnya 30 menitnya juga kita ambil untuk kenaikan. Terus 15 menitnya kita ambil lagi untuk bentar. 1 jamnya tadi udah nggak ya? Ini sumbunya nggak kelihatan, jadi situ ada resisten, namun dia bakal menembus di sini. Kita open 15 menit di sini. Beralihlah ke time frame yang lebih kecil. Nah, beralih ke time frame yang lebih kecil lagi. Nah, untuk apa? Untuk mencari posisi ideal. Kita akan OP lagi ketika dia mencoba turun kembali. Jadi bermain di time frame yang lebih lama itu lebih mudah ya. Lebih mudah kita membaca arah harga itu dengan waktu yang lama. Kalau bermain per menit, kenapa kita sering loss? Karena kita membaca arah harga itu dengan sangat cepat. Ya, dengan sangat cepat.
lagi, turun lagi, turun lagi, nggak dapet bawahnya ya. Bermain di time frame yang lebih lama itu lebih aman. Kalau yang sering mengeluh kenapa sering loss, berarti kalian belum bisa mengontrol diri di time frame yang lebih kecil. Cobalah ke time frame yang lebih besar dan open posisi dengan waktu yang lebih lama. Bacalah pola candle lebih lama lagi. Baca dengan betul-betul, jangan sampai ada keraguan sedikit pun, baru open posisi seperti itu. Jangan pernah mengira-ngira ya, karena kalau kalian mengira-ngira itu sama saja dengan judi. Ini loss. Kenapa? Saya nggak baca tadi. Ini pelemahannya. Dia tidak akan terlalu kuat mendorong ke atas, walaupun dia memiliki sumbunya paling kecil, candle merah ini. Lihat sumbunya kecil dan dia masih akan turun di sini. Tunggu mendekati 31, kita bantai bom. Dia masih mau naik, bantai saja. Kenapa? Karena dia bakal turun. Seperti itu aja alasannya. Lihat. Loss 1 ya, karena terlalu cepat. Jadi wilayah aman untuk open posisi mendekati 31. Itu sudah saya jabarkan di video sebelumnya, bagaimana cara OP-nya. Dengan melihat satu candle saja sebenarnya kita bisa mengambil informasi dari satu candle aja, sebenarnya bisa, namun tidak akan terlalu kuat. Sebaiknya jangan, tidak akan terlalu kuat. Jadi bagaimana supaya kuat? Ambillah informasi dari 3 candle sebelumnya untuk open di sini. Makanya tadi loss di sini. Kenapa saya nggak baca ini? Sini pelemahan buyer. Ini tidak akan terlalu kuat mendorong ke atas. Ini pembalikan, namun pembalikan tidak terlalu kuat. Ini pembalikan, namun dia tidak terlalu kuat. Makanya saya mau open buy di sini. Namun saya melupakan ini. Sini bayarnya lemah, dia tidak akan terlalu kuat mendorong ke atas di sini. Jadi bisa saja kita membaca satu candle, bisa saja kita membaca satu candle. Sini juga kita membaca satu candle, bisa. Namun itu tidak akan terlalu kuat, tidak akan terlalu akurat.
Jadi jangan biasakan membaca hanya satu candle. Ini candle apa? Pembatalan. Berarti selanjutnya membatalkan penurunan. Belum tentu. Bacalah ke sini. Nah, bacalah ke situ. Itu adalah dorongan ke bawah yang kuat. Dan di sini keinginan turun masih ada. Sini keinginan turun masih ada. Maka di sini terbentuklah candle penurunan. Walaupun tidak akan terlalu kuat. Coba amati lagi di sini. Kita akan open buy. Bentar, tunggu dia agak turun lagi. Nah, itu tipe orang-orang yang nggak sabaran. Jangan ditiru. Ambil buy lagi di sini. Jadi di binary option ini harus sabar ya. Sama halnya dengan forex sebenarnya. Tapi kita bermain di time frame yang lebih kecil, di waktu yang lebih kecil. Ya, kita bermain di waktu yang lebih kecil. Sepertinya dia tidak terlalu kuat naik. Yang di atas itu loss ya, karena agak tinggi. Oke, yang di atas loss yang 15 menit tadi. Yang di bawah dapat. Di sini naik namun tidak terlalu kuat. Kalau dia turun berarti candle selanjutnya bakal melanjutkan penurunan. Kalau penurunan di sini kuat ya. Lihat dulu konfirmasinya, informasinya ini. Oke, dia membentuk kekuatan. Oh, bentar. Delay. Oke, kembalikan sepertinya. Kita akan open di sini. Oh, tunggu dia turun dulu baru kita open. Tunggu dia turun. Bentar. Masih belum. Kemungkinan dia masih turun di sini sih. Satu candle. Kita coba ya. Nah. Masih agak turun. Seandainya dia membentuk candle hijau, dia tidak akan terlalu kuat. Bahkan mungkin bisa membentuk candle merah ya. Kenapa? Ini kuat banget. Kuat banget. Kenapa? Kita harus membaca candle di belakangnya untuk mengetahui kekuatan harga. Memang ini konfirmasinya. Namun kekuatan harganya ada di sini. Nah, di sini bisa dia, kalau dia turun dia akan turun sedikit saja. Kalau dia naik juga dia naik agak kecil kenaikannya. Jadi tahan aja dulu karena sudah kelewat 30 detiknya juga. Intinya satu, trading di binary itu harus sabar. Sabar apa? Sabar menunggu candle yang pasti. Ketika kita
bermain di candle-candle yang tidak pasti, yang belum tentu dia membalik atau seperti apa, itu sama saja dengan kita menebak-nebak harga ya, dan itu tidak boleh. Menebak-nebak harga itu nggak boleh. Kita harus punya konfirmasi yang kuat. Ibarat kita salah, perhitungan kita salah, itu murni karena kesalahan perhitungan, bukan karena salah menebak. Itu murni karena kekuatan harga tidak mendukung, bukan karena salah kita menebak. Jangan main tebak-tebakan, itu sama saja main gambling. Orang yang main gambling itu gak bisa kaya ya. Gak bisa kaya. Kenapa banyak trader-trader yang kayaknya lewat afiliasi? Karena mereka sering main tebak-tebakan. Mereka tidak membaca harga. Tadi kebanyakan ngoceh. Kita tunggu ini dulu, dia membentuk apa. Sebenarnya bisa OP tadi di sini, tapi udah nggak ada waktu. Kita ngoceh terus. Kita tunggu harga itu lelah. Kita tunggu harga itu lelah. Kita tunggu informasi pembalikannya. Kita tunggu konfirmasi kekuatan untuk pembalikannya. Bermainlah di area-area itu saja. Kalau dia nggak kuat, menginformasikannya nggak kuat, nggak usah. Kita tunggu saja lagi. Gitu. Kalau dia benar-benar kuat menginformasikan sesuatu, silahkan open posisi di situ. Jadi intinya kita harus sabar menunggu. Sabar menunggu. Itu polanya bermain di binari. Kalau kita gerasak gerusuk pengen OP, pengen balikin modal, loss sekian. Kalau kalian tahu loss saya itu ya banyak lah. Kalau dari awal dihitung itu. Tapi kita fokus, jangan fokus membalikan loss kita, jangan fokus membalikan kerugian kita, tapi fokuslah untuk mempelajari semuanya. Kenapa kita loss, kenapa kita profit, itu yang dipelajari. Jangan saat profit saja kita mempelajarinya. Saat kita loss, pelajarilah, screenshot. Saat kita loss itu screenshot. Kok kenapa bisa loss? Di sini dia masih meneruskan penurunan. Kita ngoceh lagi tadi ya, nggak sempat OP. Sekarang kita akan OP di candle selanjutnya. Akan open buy mendekati 31. Ya. Walaupun dia turun. Tapi tetap harus melihat pola sebelumnya ini. Tunggu dulu. Tunggu dia turun. Kalau dia langsung naik, kita mau open sell itu cukup berbahaya ya. Tinggal tunggu dia turun, namun agak jauh turunnya. Kalau dia naik, agak jauh naiknya. Kalau dia segitu-gitu aja, itu bahaya banget. Jangan diikutin. Mau turun dia mau turun. Malah naik kan. Bahaya banget kalau dia pergerakannya kecil seperti itu. Itu bahaya untuk dilawan ataupun diikutin. Berarti harga itu masih bimbang dia mau kemana. Ini ada support di bawah sepertinya. Jauh di sana mungkin. Nah,
Kenapa dia membalik tadi padahal dia mau turun? Seandainya dia turun jauh ke bawah, kita open buy. Namun kalau dia nggak terlalu jauh turunnya, jangan. Seperti itu aja kita sabar dan santai, slow. Nunggu itu slow. Udah 21 menit ya. Intinya saya sini mau memberitahu bahwa jangan membaca satu candle. Jangan pernah membaca satu candle saja. Memang banyak berbagai macam pengetahuan tentang candle seperti ini. Misalkan candle merah atas, misalkan ya. Kalau saya bawah, banyak persepsinya, banyak macam pengetahuannya tentang candle itu. Makanya kenapa kita tidak akan bisa membaca satu candle saja, tidak akan bisa. Walaupun ada candle yang bisa kita baca dengan satu candle saja, namun itu juga tidak akan terlalu akurat. Kalau kalian membaca satu candle saja, kalian akan menebak harga selanjutnya. Namun kalau kalian membaca beberapa candle, kalian akan tahu kekuatan harganya di sini. Kekuatan harganya tahu, konfirmasinya tahu. Misalkan konfirmasinya adalah kekuatan penurunan, namun di sini adalah candle hijau yang kuat, maka di sini akan terbentuk pelemahan penurunan. Ketika kalian bisa membaca semua itu, kalian akan bisa membaca selanjutnya. Hanya perlu sabar menunggu konfirmasi kuatnya. Konfirmasi lemah jangan diambil, jadikan sebagai indikasi kembali. Kebanyakan orang mengambil konfirmasi pada candle pelemahan. Ini pembatalan kenaikan ya. Ini pembatalan kenaikan. Jauh kali itu. Berapa menit sih? 1 jam kayaknya. Oh enggak, 30 menit lebih, 45 menit. Kalau kita nunggu itu kayaknya lama banget ya. Nah, ini indikasi. Dia indikasi pelemahan seller. Kemungkinan di sini akan membentuk pelemahan seller. Lalu setelahnya akan membentuk pembalikan. Lalu setelahnya akan membentuk kenaikan apabila harga normal ya. Jadi apabila harga normal, candle itu bertingkat dari agak lemah, tambah lemah, pembalikan, konfirmasi pembalikan kalau harganya normal. Di sini kita bisa open buy. Tunggu dulu dia turun agak jauh. Tunggu dia agak turun jauh, kita bisa open buy. Namun kalau dia sudah naik kayak gitu, jangan pernah tergesa-gesa mengambil open posisi ya. Karena itu bakal merugikan kalian. Ingat, kita membaca harga, bukan menebak harga. Harga itu dibaca, bukan ditebak. Tunggu saja dia bakal membentuk apa. Dari gerakannya saja seperti kita seharusnya sudah tahu bahwa dia menolak untuk kenaikan.
dia menolak untuk kenaikan. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang menolak. Nah, itu support. Kita bisa open sell namun tunggu dia agak naik lagi agak naik. Oke. Kurang, sebenarnya kurang, mendekati 31. Oke, di sini ambil. Nah, walaupun sebenarnya rawan sekali. Kenapa? Karena ini adalah support ya. Ini support. Dan di sini tadi support juga, di sini support juga. Nah, apabila dia melewati ini, maka dia susah baliknya ke bawah. Kenapa saya opennya sell? Karena dia naiknya terlalu tinggi. Itu aja sih. Dia naiknya terlalu tinggi, sedangkan di sini dia tidak terlalu kuat. Seandainya di sini dia membentuk kekuatan, dia naik segini, saya nggak akan OP. Saya nggak akan open sell gitu aja. Saya nggak akan open sell kecuali dia turun di sini, saya akan open buy. Adanya dia membentuk kekuatan di sini. Sepertinya lama banget, udah hampir setengah jam. Jadi pesan saya sekali lagi, jangan baca satu candle saja, bacalah 3 candle di belakangnya untuk mengetahui kekuatan dan arah harganya. Jangan pernah menebak ya, jangan pernah menebak dengan satu candle saja. Apabila kita sudah membaca 3 candle namun kita salah membaca atau salah memperhitungkan, pelajari lebih dalam lagi ya, karena sesuatu dalam trading ini bisa dipelajari semua, bisa dipelajari. Kalau salah, screenshot kesalahannya, pelajari kok kenapa bisa loss seperti itu. Untuk membaca pola, belajarlah di time frame yang lebih lama ya, jangan langsung di 1 menit. Belajar di time frame yang lebih lama dulu, seperti 5 menit, 15 menit. Ini kayaknya yang 45 menit tadi loss ini, tapi belum tentu sih, masih 15 menitan sepertinya ya, 15 menit. Di sini tren kuat naik, dia bakal membentuk sideways di sini. Oke, sepertinya cukup ya. Ketika kalian belajar membaca pola, sekali lagi belajarlah di time frame yang lebih lama, di time frame 5 menit atau 15 menit. Tapi kalau 15 menit ini lagi-lagi kita harus sabar ya. Satu, sabar menunggu titik open posisi yang ideal. Mencari titik open posisi yang idealnya di time frame 1 menit. Ketika kita mengetahui polanya di time frame 15 menit, dia bakal naik atau turun, larilah ke time frame 1 menit. Tunggu 1 menit. Itu misalkan kita mau open buy, tunggu di time frame 1 menit itu dia turun, agak lelah turun, baru kita open buy. Seperti itu. Kalau kita langsung open aja di sini, langsung open misalkan, nanti kayak tadi yang pertama loss tadi, itu karena itu tidak mendapatkan titik idealnya. Sedangkan yang di bawah profit. Kenapa? Karena kita melihat titik idealnya di time frame yang lebih kecil. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat ya. Ini mulai naik sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.